Kalau harapan dari pemerintah desa sesuai yang pertemuan tadi, kalau untuk kelompok pengasapan ini ya bantuan tempat pengasapan atau gedung atau tempat pengasapan. Untuk nelayan tangkap itu di alat tangkapnya, Pak. Kalau untuk nelayan tambak paling di bibit sama pupuk. Oke. Iya. Mungkin itu gambaran-gambaran yang kita dapat dari Pak Sekdes yang mewakili pemerintah desa, terus yang kemudian dari Om Rifai yang mewakili salah satu istilahnya pemilik usaha pengasapan ikan. Ini ikannya ikan tembang. Tentu kita berharap lagi-lagi perhatian pemerintah menjadi salah satu faktor penting, kolaborasi dari semua pihak maupun stakeholder bisa ikut menopang tumbuhnya istilahnya industri pengasapan ikan di sini, meskipun dalam skala kecil. Kita berharap di masa-masa yang akan datang industri kecil ini bisa tumbuh. Kalau tumbuh dan berkembang, itu akan ikut menopang kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Sampara. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Muara Sampara, Kecamatan Kapoyala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan berbincang soal pertama potensi desa di Muara Sampara, terus yang kemudian yang kedua kita akan fokus bicara soal salah satu potensi dan hal yang banyak dilakukan oleh masyarakat di sini, yaitu pengasapan ikan. Ini kebetulan kita sudah bersama dengan Pak Sekdes mewakili pemerintah desa. Kita sudah bersama dengan salah satu istilahnya yang memiliki salah satu pengasapan di sini, Pak Rifai. Mungkin pertama ini Pak Sekdes, mungkin kita bisa dikasih gambaran apa-apa saja kira-kira yang menjadi potensi desa di Desa Muara Sampara ini yang tentu 80-90% masyarakatnya nelayan. Bisa dikasih gambaran ke kita, Pak Sekdes? Ya. Kalau Desa Muara Sampara itu potensi nelayan tangkap yang lebih besar dibanding, ada juga sebagian kurang lebih 25% itu nelayan tambak. Untuk nelayan tangkap ini terbagi lagi, ada yang tangkap untuk ikan tembang ini, ada nelayan tangkap ikan lajur, kemudian mayoritas sebagian di pengasapan ikan ini, Pak. Seperti Pak Rifai tadi. Iya. Dari segenap potensi tadi itu tentu kan pemerintah desa kan sudah punya identifikasi nih. Maksudnya apa yang istilahnya menjadi kendala-kendala teknis di lapangan itu dalam hal kebutuhan masyarakat desa kita di sini, khususnya masyarakat nelayan. Iya. Kalau kendala teknis, kalau untuk nelayan tangkap itu kendalanya di alat tangkap. Untuk tambak kendalanya paling di bibit sama pupuk. Untuk pengasapan ini kita mulai kendalanya itu pertama bangunannya kurang layak, dan yang kedua itu penjualan hasil pengasapan ini. Pemasarannya? Iya, pemasarannya. Mungkin dari yang disampaikan Pak Sekdes tadi, ini kan kita fokus di ikan asap ini, Om. Om bisa kasih gambaran ke kita prosesnya dari awal itu. Pengasapan ikan ini kayak apa? Dari ikannya diambil dari mana? Terus yang kemudian ikannya itu, Pak, dari sana baru dibawa di sini, baru dikasih naik, baru itu sih. Oh, ini dibersihkan dulu isi dalamnya atau gimana? Langsung saja. Langsung saja. Oh, habis itu digantung di asapnya. Oh, kalau pengasapannya itu pakai kayu apa biasa? Kayu bakar. Itu kayu dari mana? Dari sana kita beli. Oh, dibeli dari sana. Berarti yang dibeli itu ikannya dibeli atau ditangkap sendiri? Dibeli juga. Oh, berarti yang dibeli itu ikannya, terus yang kemudian kayu bakarnya. Iya, beli juga. Terus yang kemudian selama ini dari hasilnya ini biasanya Om dipasarkan di mana? Misalnya kan di Wotobi sana. Di Wotobi, terus di mana lagi? Di Unaha. Selain di Unaha kayak di Kendari tidak? Tidak. Pasar Pohara. Pohara ya. Di Pohara paling di. Ini kalau setiap hari ini bisa menghasilkan berapa
Misalnya berapa keranjang atau berapa dus? Soalnya hasil anunya saja yang menangkap. Tergantung menangkap ya. Kalau ini harganya berapa Om? Kalau 200 ini satu keranjang. kalau satu keranjang begini 200. Ya, ini sebelum di masih basah ibaratnya. Oh ini. Iya basahnya. Ya ini. Jadi ini contohnya nih. Ini ikan asap ini. Ini sudah diasapi. Ini istilahnya tinggal dikemas dan dijual di pasar. Iya. Tadi sudah dijelaskan kita sama Pak Rifai prosesnya yang sangat sederhana. Tentu kita berpikir ke depan untuk bisa ada pengembangan. Mungkin Pak Desa sebagai pemerintah desa kan Pak Sekdes bersama Pak Desa kan pasti istilahnya pengasapan ini istilahnya menjadi fokus. Kira-kira ke depan ini bayangannya Pak Sekdes bersama Pak Desa itu mau kayak apa ini istilahnya soal pengasapan ikan di daerah sini yang disampaikan tadi ada 6 atau sampai 7 kelompok. Ya, harapan kami sebagai selaku pemerintah desa supaya kelompok nelayan yang ada di sini bisa dibantu, kemudian dibantu juga untuk pemasarannya seperti itu. Karena kalau mereka terbantu terus itu bisa jadi apa lagi? Bisa jadi salah satu pendapatan dan tentu kan berdampak kepada istilah kesejahteraan masyarakat ya. Tetapi yang paling akhir ini mungkin Pak Om Rifai kira-kira harapan-harapannya sama pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat kayak apa terhadap misalnya pengembangan ini usaha pengasapan ini. Apa yang kita mau minta? Saya hanya itu saya punya ini supaya diperbaiki tuh. Rumahnya ya. Bangunannya. Iya. Terus dari Pak Sekdes sendiri misalnya harapannya apa yang mungkin menjadi harapan baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal pertama mungkin masyarakat nelayan budidaya atau yang fokus di pengasapan maupun masyarakat nelayan tangkap maupun yang ditambak tadi. Ya, kalau harapan dari pemerintah desa sesuai yang pertemuan tadi, kalau untuk kelompok pengasapan ini ya bantuan tempat pengasapan atau gedung atau tempat pengasapan. Untuk nelayan tangkap itu di alat tangkapnya, Bang. Kalau untuk nelayan tambak paling di bibit sama pupuk. Oke. Iya. Mungkin itu gambaran-gambaran yang kita dapat dari Pak Sekdes yang mewakili pemerintah desa, terus yang kemudian dari Om Rifai yang mewakili salah satu istilahnya pemilik usaha pengasapan ikan. Ini ikannya ikan tembang. Tentu kita berharap lagi-lagi perhatian pemerintah menjadi salah satu faktor penting, kolaborasi dari semua pihak maupun stakeholder bisa ikut menopang tumbuhnya istilahnya industri pengasapan ikan di sini meskipun dalam skala kecil. Kita berharap di masa-masa yang akan datang industri kecil ini bisa tumbuh. Kalau tumbuh dan berkembang itu akan ikut menopang kesejahteraan masyarakat di Desa Muara Sampara dan secara khusus bisa istilahnya menjadi contoh buat desa-desa yang lain, khususnya desa-desa perikanan dalam menjalankan usaha yang konsisten. Kita semua tentu berharap Pak Sekdes apa yang kita lakukan hari ini bisa saling bantu, saling menguatkan, dan apa ikhtiar kita itu semua bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di Sulawesi Tenggara. Oke?